Belajar dari Thomas Shelby, seorang pemimpin gangster asal Birmingham, Inggris, Peaky Blinders. Serial televisi drama kriminal garapan Stephen Knight ini memperlihatkan perjuangan Thomas Shelby dan keluarganya dalam menjalankan bisnisnya dan segala intrik yang dilakukan untuk memperluas kerajaan bisnisnya ke seluruh Inggris. Meskipun memiliki sisi gelap dalam menjalankan bisnisnya, namun ada beberapa value yang bisa kita contoh dari seorang Thomas Shelby ini. I'm looking for Thomas Shelby. Dia adalah Thomas Michael Shelby, seorang pemimpin gangster asal Birmingham, Inggris, Peaky Blinders. Semasa Perang Dunia I, dia telah mengabdikan dirinya kepada Inggris sebagai mayor sersan yang bertugas meledakkan terowongan untuk menghadang musuh. Di season 1, episode 1, kita disuguhkan bagaimana Tommy berjuang melawan traumanya akibat perang tersebut. Pengalamannya selama perang meninggalkan trauma mendalam baginya. Trauma ini agaknya menjadi salah satu masalah yang sedikit banyak mengganggu pikirannya, sampai mengakibatkannya tidak pernah bisa tidur dengan nyenyak. Thomas Shelby terlahir sebagai suku Gypsy, salah satu suku yang seringkali mendapat diskriminasi dan direndahkan karena cara hidupnya yang dianggap primitif. Bahkan, kita pernah mendengar di zaman Nazi, kaum ini menjadi sasaran untuk dimusnahkan selain orang Yahudi. Namun, Thomas Shelby sama sekali tidak minder dengan identitasnya. Baginya, latar belakang dan identitasnya sebagai orang Gypsy bukan menjadi penghalang untuk meraih yang ia inginkan. Justru, dia menerima hal itu dengan total. Ini yang membuatnya menjadi pribadi yang karismatik. Thomas Shelby adalah anak kedua dari keluarga Shelby. Dia memiliki 3 saudara laki-laki, yaitu Arthur, John, dan Finn, serta 1 saudara perempuan yang bernama Ida. Thomas dibesarkan dalam asuhan bibi Polly yang mendidiknya seperti anaknya sendiri. Bagi Thomas, keluarga adalah kekuatan. You forget, Inspector. I have my family. Konflik Thomas Shelby. Tommy seringkali dihadapkan dengan konflik-konflik yang memaksanya untuk memutar otak. Pada season 1, episode 1, kita diperlihatkan bagaimana konflik antara Tommy dan geng Italia karena Danny Wisbank secara tidak sengaja membunuh salah satu orang Italia. Dia tahu bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut. Bahkan, dia menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya dengan memalsukan kematian Danny, sehingga memiliki informan di London yang selalu siap memberikan informasi penting untuknya. Terkadang kita menganggap masalah adalah beban yang berat. Namun, Tommy berbeda. Dia bisa mengubah masalah menjadi peluang berharga untuk mencapai setiap tujuannya. Tommy juga berkonflik dengan Billy Kimber dan Clan Lee. Hebatnya, dia bisa mengajak Billy untuk bekerja sama karena mengetahui perselisihan antara Billy dan Clan Lee. Setelah mendapat kepercayaan Billy, dia mengambil keuntungan dengan berbagai kesepakatan yang dia tawarkan. Di samping itu, guna menyelesaikan konflik dengan Clan Lee,
Thomas menikahkan adiknya dengan salah satu putri dari pemimpin klan Lee, yang membuat kedua kelompok tersebut bisa beraliansi dan mengakhiri konflik. Dia dapat menjalankan perannya secara maksimal. Sebagai pemimpin, dia berhasil mengamankan dan menaikkan derajat kelompoknya di mata para musuhnya. Sebagai saudara, dia dapat menikahkan adiknya kepada putri dari pemimpin klan Lee, yang pastinya bukan wanita sembarangan. Obsesi Thomas Shelby. Tommy adalah pribadi yang kuat, karismatik, dan cerdas. Dia punya segudang cara untuk mencapai tujuannya. Dia menghidupi hidupnya. Kita bisa melihat bagaimana dia mempengaruhi warga Birmingham untuk bertaruh kuda Monaghan Boy setelah dia menggunakan trik bubuk merah yang diyakini setiap orang dapat memberikan peruntungan. Dia begitu yakin akan instingnya bahwa dia akan berhasil. Namun, yang saya maksudkan di sini bukanlah keyakinan semu tanpa dasar. Tommy selalu merencanakan segala sesuatu dengan detail, disertai rencana cadangan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang ada. Kita melihat bagaimana dia pada akhirnya mengalahkan Billy Kimber, meskipun pasukannya kalah jumlah dan rencana awalnya tidak berjalan dengan baik. Atau, kita juga bisa melihat bagaimana akhirnya dia berhasil melakukan ekspansi bisnis di London dengan mengandalkan strateginya yang cerdik. Dia sadar bahwa situasi dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga menjadi monoton adalah kesalahan yang fatal. Cara Thomas Shelby menyelesaikan masalah. Sebagai pemimpin, Tommy selalu dapat menyelesaikan masalah dengan insting yang dia miliki. Dia memiliki kemampuan analisis dan prediksi yang mumpuni, sehingga mampu memperkirakan apa yang akan terjadi ke depan dan apa yang akan dilakukan para musuhnya. Padahal masalah yang dihadapi adalah masalah kompleks yang dapat mengancam bisnis, kehidupan, dan keluarganya. No. He researches his enemies. Dalam menyelesaikan masalah, Tommy juga mampu mendelegasikan tugas-tugas penting kepada orang-orang kepercayaannya, yang tidak lain adalah keluarganya sendiri. Dia selalu dikelilingi oleh keluarga yang siap membelanya. Respek dari anggota keluarganya terbentuk karena berbagai hal nyata yang telah dilakukan untuk keluarganya. Contohnya, bagaimana dia membantu Polly dalam menemukan anaknya. Selain itu, ia juga menikahkan John dengan istrinya, yang merupakan anak dari pemimpin klan Lee, yang juga memberikan solusi untuk mendamaikan konflik antara Peaky Blinders dan klan Lee. Tommy tahu cara yang tepat untuk membangun relasi dengan orang-orang kepercayaannya. Tommy bahkan bisa membangun jaringan penting dari orang-orang yang berkonflik dengannya. Dia menawarkan kesepakatan dan mengambil keuntungan dari kesepakatan itu. Itu ditunjukkan saat dia mencurangi pacuan kuda milik Billy Kimber yang mengakibatkannya mendapat ancaman. Namun, di saat yang sama, dia bisa mengatur siasat sehingga dapat membuat Billy Kimber bekerja sama dengannya untuk menyelesaikan masalah dengan klan Lee. Tommy dapat membalikkan keadaan, meskipun pada awalnya keadaan sedang membuatnya terdesak. Dia paling tahu cara keluar dari kondisi tersebut. Kemampuan ini yang membuatnya tetap bertahan, meskipun ancaman datang silih berganti. And I don't care. 'Cause I'm already dead. Sisi lain, Thomas Shelby. Meskipun terlihat garang dan karismatik sebagai pemimpin gangster, Tommy memiliki sisi lain yang syarat akan moralitas. Tommy memiliki kasih sayang dan perhatian lebih kepada anak-anak.
Hal ini dapat kita saksikan saat Tommy begitu khawatir saat adiknya berada di sebuah mobil yang sudah dipasang granat. Tommy juga tidak membiarkan yayasan yang dia sumbang mendidik anak-anak dengan kekerasan. Dia dengan tegas mengancam pengurus yayasan untuk memperlakukan anak-anak didiknya dengan baik tanpa kekerasan. Adegan ini menunjukkan kepedulian Tommy terhadap anak-anak. Hal ini mungkin saja disebabkan pengalaman masa kecilnya yang tidak mendapat kehangatan keluarga, terlebih dari sosok ayahnya. Terlepas dari apa yang dia lakukan, Tommy adalah seorang yang ambisius. Dia fokus pada apa yang ia inginkan, tidak pernah mengubah tujuannya sedikit pun. Apapun yang dia lakukan merupakan upaya untuk memajukan bisnisnya, yaitu PT Shelby Company Limited. Pendekatan yang digunakan selalu bertransformasi, mulai dari yang bersifat represif sampai persuasif. Tommy bahkan berhasil menduduki posisi penting di anggota dewan dan memiliki pengaruh di sana. Semua itu dia lakukan untuk melancarkan bisnis yang dia jalankan dan menjaga anggota keluarganya dari ancaman musuhnya. Di zaman yang penuh distraksi saat ini, menjadi fokus adalah hal yang sulit. Namun, dari Tommy, kita belajar untuk fokus pada tujuan dan melakukan transformasi dalam cara mencapainya. Tommy menganggap dirinya sudah mati. Ini ditunjukkan saat dia mengancam Alfie untuk meledakkan perusahaan whisky-nya. Pernyataan ini dia utarakan karena dia selamat dari Perang Dunia I, yang pada saat itu seharusnya dia sudah mati jika musuh datang lebih cepat. Dia menganggap hidupnya saat ini adalah kesempatan kedua untuk menggapai apa yang dia idam-idamkan, yaitu memperluas jaringan perusahaannya. Ada cara unik yang dia lakukan saat menghadapi situasi sulit karena kematian saudaranya, atau saat dia menghadapi situasi yang membuat dia dekat dengan kematian. Dia mengatakan, "In the bleak midwinter." Kata tersebut mengacu pada kejadian traumatis yang dialaminya sewaktu berperang. Bagi Tommy, keluarga adalah yang utama. Dia selalu ada untuk keluarganya, membantu John menikah dengan wanita yang tepat, membelikan Aida rumah untuknya, membeli pub untuk Arthur, dan mempertemukan Polly dengan anak kandungnya. Itulah kenapa dia memperoleh kepercayaan keluarganya. Begitu juga sebaliknya. Dalam beberapa kesempatan, kita diperlihatkan bagaimana dia sangat mempercayai keluarganya. Dan kenyataannya, rencananya selalu berhasil saat keluarganya berada di sisinya. Dia selalu membantu keluarganya. Kita mengetahui bagaimana dia memikirkan keluarganya saat dia divonis akan segera mati. Dia ingin memberikan hal yang baginya berharga untuk keluarganya. Satu-satunya cara terbaik untuk belajar dari karakter seseorang adalah dengan mempraktekannya. Oleh karena itu, kita dapat mengambil contoh yang sesuai untuk diri kita. Ingat, kita tidak sedang berusaha meniru orang lain, tetapi mengambil inspirasi dari karakter karismatik seperti Thomas Shelby untuk menjadi versi terbaik diri kita. Sekian.